Hai, selamat datang di Gemintang Tarot. Untuk readingan kali ini, yaitu bagi kalian yang sedang tidak ada komunikasi dengan si dia, jadi apa yang ingin dia sampaikan sama kalian seandainya dia bisa. Di sini saya sudah siapkan 3 pile. Yang pertama yaitu Rose Candle. Pile kedua yaitu ada Frangipani Candle. Dan pile ketiga yaitu Lavender Candle. Silahkan dipilih dan sampai jumpa di readingan kalian. Hai pile 1, untuk kalian yang memilih Rose Candle, ini adalah readingan kalian. Untuk kali ini oracle cardnya saya memakai dari Work Your Light oracle card. Seperti ini ya. Oke, ini oracle cardnya bagus banget. Mari kita buka ya. Two of Swords, the Moon, the Star, the Hermit, the Sun, Seven of Pentacles, the World, the Hangman, Seven of Staves, Queen of Staves. Dan untuk oracle cards-nya ada Dance with Life, Pleiades. Oke, jadi di sini untuk kalian yang sedang tidak berkomunikasi atau sudah tidak ada komunikasi lagi, di sini bisa mantan teman, mantan gebetan, mantan pacar, atau mantan suami ya, atau siapapun itu, mungkin sempat deket juga belum ada status dan sekarang lagi nggak ada komunikasi ya. Jadi di sini apa yang ingin dia sampaikan sama kamu kalau seandainya dia bisa. Oke, di sini ada Two of Swords ya, dan juga Seven of Pentacles. Jadi dia sebenarnya bingung ya, di dalam pikirannya itu tidak pernah bisa membuat keputusan atau sangat lambat banget dalam membuat keputusan. Dia saat ini mencoba untuk tidak memakai emosi dalam mengambil keputusan, dia lebih ke logika ya. Dan juga dia lebih mendengarkan intuisinya dia saat ini. Ya, di sini ada Seven of Pentacles juga di bawahnya itu. Sebenarnya dia kecewa sih akan keadaan ini yang sama kamu itu stuck ya, nggak ada kemajuan dan saat ini sedang tidak ada komunikasi. Dia kecewa sebenarnya karena yang sebenarnya itu disebabkan oleh dirinya sendiri sih, yang nggak pernah bisa membuat keputusan, yang nggak pernah yakin kalau hubungan ini akan dibawa kemana ya. Itu ada the moon juga ya, the moon dan the world di bawahnya. Di sini dia juga ada trust issue, ada rasa ketakutan dalam dirinya untuk hubungan ini. Seandainya kalau misalnya hubungan ini mau dibawa serius, apakah itu dia sudah siap, apa dia sudah pantas membawa hubungan ini lebih serius. Tapi sebenarnya dia di sini sangat mengimpikan sih sebuah kesuksesan dalam hubungan. Dia pengen memiliki hubungan yang stabil sebenarnya.
Dan apalagi sama kamu ya, di sini dia memang memiliki perasaan yang dalam sebenarnya sama kamu, dan dia di sini sebenarnya sangat mengimpikan hubungan ini sukses gitu ya, hubungan ini berhasil. Tapi dia gak tahu gimana caranya. Dia sadar kalau di sini harus ada perubahan dalam dirinya. Cuma dia nggak tahu gimana caranya membuat suatu perubahan itu. Ya, di sini juga ada the Star dan ada the Hangman. Dia masih berharap kalau kamu tetap memiliki perasaan untuknya, kalau kamu itu perasaannya nggak akan hilang buat dia. Dia masih berharap itu. Walaupun dia tahu di saat ini dia masih belum mampu untuk membawa hubungan ini ke jenjang yang lebih serius. Dia masih nyaman di situasi kalau seperti ini ya, tidak ada status, itu dia masih nyaman dengan situasi yang dimana hubungan tanpa status. Dia masih ingin ada waktu lagi untuk dia sendiri, atau dia masih ingin ada waktu untuk membuat sebuah keputusan atau pertimbangan. Tapi dia berharap di saat dia masih belum bisa membuat keputusan, di saat dia masih ingin hubungan ini ya dibilang dekat tapi nggak mau ada status gitu ya, dia masih nyaman di kondisi seperti ini, tapi dia masih berharap kamu ada di sana selalu untuk dia. Ya, dan di saat ini sih kalau saya lihat ya, saya lebih ngelihat orang ini sekarang merenung ya. Menyendiri, merenungkan segala sesuatu ya. Di sini ada the Hermit dan juga Seven of Staves. Seven of Staves itu kalau di traditional tarot itu Seven of Wands ya. Saya lebih lihat gambaran di semua kartu ini kalau dia itu lagi pengen sendiri, merenungkan segala sesuatu, hubungan ini mau dibawa kemana, dia ini pengennya apa dia mampu untuk ke arah yang lebih serius ya. Jadi dia di sini masih dalam tahap perenungan ya, masih menimbang-nimbang, merenung, masih bermimpi, berharap ya. Di sini ada gambar merenung ya. Beberapa gambar menjelaskan dia sedang berenung. Ini juga berenung ya. Ini juga berenung. Jadi hampir semua kartu ya menjelaskan dia sedang berenung. Ingin mengambil waktu sendiri dulu. Karena dia tahu kalau dia berhadapan sama kamu, dia harus mengambil langkah yang benar. Ya. Tapi di sini dia masih belum ada action untuk ke arah itu. Dia di sini sekarang masih dalam tahap berpikir ya. Berpikir, berenung ya. Ini berenung. Dan ini juga dia masih merenungkan segala sesuatu, dia masih bingung juga, masih belum tahu kepastian, masih belum yakin akan dirinya sendiri ya sebenarnya. Makanya sebelum dia yakin akan hubungan ini, dia harus yakin dulu dengan dirinya sendiri. Tapi di sini dia masih belum yakin, dia masih bingung, menimbang-nimbang segala sesuatunya, melihat dari sisi yang berbeda lagi. Masih banyak pertimbangan yang dia pikirkan. Ya, karena apa? Karena dia melihat di sini kamu seorang Queen of Staves ya. Di dalam traditional tarot ini adalah Queen of Wands. Sebenarnya dia di sini sangat memuja kamu. Dia sangat mengagumi kamu. Ya, personality kamu itu di matanya dia itu sangat baik sekali, mempunyai reputasi yang bagus, kamu perlu percaya diri ya, kamu seorang Queen of Staves, Queen of Wands ya, dan kamu selalu membawa dia
kebahagiaan dalam hidupnya. Di sini ada The Sun. Dia sebenarnya merasa sangat bahagia sama kamu. Dia merenungkan ya bahwa sebenarnya kamu adalah orang yang selalu membuat dia happy, ceria. Dan dia sadar ada soul connection di sini. Ya, nggak hanya sekedar suka, tapi ada soul connection dia di sini ya, yang dia sadari dan bahkan mungkin tidak dia dapatkan di wanita-wanita lain sebelumnya. Ya, dia di sini melihat kamu adalah sosok yang mengagumkan. Jadi itu mungkin yang membuat dia merasa seperti terintimidasi istilahnya ya, kurang percaya diri jadinya apakah dia mampu atau pantas buat kamu. Ya, di sini dia saat ini masih merenungkan, dia masih sendiri. Berpikir segala sesuatunya. Ya, ada Seven of Staves dengan The Hermit ya. Jadi di sini dia itu dia tahu dia harus berubah. Dia tahu kalau misalnya dia dealing sama kamu, kalau dia sudah datang sama kamu, dia harus melakukan hal yang benar. Dia tahu itu, cuma dia masih nggak tahu gimana caranya sampai ke sana. Ya. Dan di sini untuk oracle-nya ya, ini saran buat kamu. Jadi di sini ada dance with life. Do something to change your energy. Jadi di sini sarannya kamu tetap menerima ya perubahan apapun yang terjadi dalam hidupmu saat ini, yang mungkin kamu dulu terbiasa dekat sama dia, selalu lancar komunikasinya dan hubungan baik-baik aja, dan tiba-tiba saat ini kamu sudah nggak sama dia lagi atau sudah tidak ada komunikasi. Jadi ini adalah sebuah perubahan buat kalian berdua, dimana perubahan ini harus kamu terima dengan lapang dada. Jadi kamu jangan galau, terlalu sedih ya atas perubahan yang terjadi. Semua memang proses yang harus dilalui. Dimana ada soul connection ya, di situ berarti akan ada istilahnya hubungan kalian ini divinely guided dari yang di atas. Jadi hubungan ini sudah ada yang melindungi dari atas, ada yang sesuatu yang memang dari hubungan ini membawa suatu perubahan yang besar bagi kalian berdua dalam hidup ini. Ya, jadi itu artinya dance with life. Dan di sini sinkron juga dengan kartu di sampingnya ada Pleiades, double mission, channeling and uplifting humanity. Jadi di sini memang di mana setiap orang dalam menjalani hidupnya ya, dalam hidup ini akan diberikan sebuah kesulitan mungkin dari hubungan ya, di mana kesulitan itu, perubahan itu yang kalian alami saat ini itu adalah merupakan transformasi buat diri kalian ya. Ini sebuah transformasi, jadi kalian akan berubah dari kejadian situasi ini. Berubahnya ke arah yang lebih baik ya. Kalian akan menjadi lebih dewasa. Kalian memiliki sudut pandang yang berbeda bagaimana melihat masalah. Dan itu secara otomatis akan mendewasakan kalian sebenarnya. Itulah dari arti kartu Pleiades ini. Jadi ada sebuah transformasi bagi kalian berdua. Ya. Itulah tujuan mungkin Tuhan mengirimkan siapapun yang masuk ke dalam hidup kalian. Dan di saat mengalami keadaan yang seperti ini, itu adalah sebuah transformasi buat kalian. Saya coba klarifikasi lagi dari kartu Oracle Romance Angel ya.
Saya akan tarik satu kartu di sini. Make the effort. Okay. Jadi make the effort ini adalah sebuah saran buat kalian berdua ya. Bisa buat dia, bisa buat kamu. Jadi di saat seperti inilah kalian, kalau saya lihat di sini, make the effort itu adalah sebuah usaha untuk membentuk inner beauty, inner kalian dulu dari dalam ya, sebelum kalian berhadapan dengan siapapun itu yang ada di sekitar kalian, entah itu teman atau mungkin orang yang dekat dengan kalian, gebetan atau pacar ya. Jadi make the effort di sini adalah self love yang harus kalian buat dari diri kalian sendiri, yang harus kalian pelajari dari keadaan dan situasi ini. Kalian harus ambil hikmahnya untuk perubahan yang lebih baik lagi bagi diri kalian masing-masing. Oke, sampai di sini dulu readingannya. Kalau kalian suka dengan readingan ini, kalian bisa klik like dan juga subscribe atau klik tombol yang bertanda bell itu ya, dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Hai, untuk kamu yang memilih pile 2 yaitu Frangipani Candle, ini adalah readingan buat kamu. Dan untuk readingan kali ini saya memakai kartu oracle dari Work Your Light Oracle Cards ya. Di sini isinya bagus banget ya. Itu dibuat oleh Rebecca Campbell. Oke, kita buka sekarang. Jadi di sini ini adalah readingan buat kalian yang sedang tidak ada komunikasi. Bisa siapa saja ya, bisa teman kamu. Tapi ini sepertinya lebih ke romance ya, lebih kepada ke sebuah hubungan. Ya, bisa mantan gebetan, mantan pacar, atau mantan suami, atau kalian sempat dekat, lalu kalian sekarang sedang berjauhan, ya. Di sini ada Four of Pentacles, King of Swords, Queen of Pentacles, Five of Staves, Queen of Vessels, Ten of Swords, Page of Swords, Three of Vessels, Temperance, Wheel of Fortune. Oke. Dan untuk oracle cards-nya di sini ada Trust Your Path. If you knew you would be supported, what would you do? Dan di sini juga ada Trust the Niggle. What is the niggling feeling trying to tell you? Oke, bagi kalian yang sedang gak ada komunikasi sama sekali dengan siapapun yang kalian pikirkan saat ini, pile 2 ya. Di sini saya melihat yang membuat dia
mungkin saat ini menjauh dari kamu ya, atau menghentikan komunikasi ya, bisa sementara waktu dengan kamu. Itu sepertinya di sini ada third party relationship ya, atau ada orang lain atau situasi lain. Tidak harus selalu ada orang lain ya, tapi bisa saja karena ada orang lain atau kalian yang orang ketiganya, atau mungkin ada orang ketiga dalam hubungan kalian. Karena ini general reading, jadi ambil yang resonate situasinya buat kalian, karena belum tentu semua ini resonate ya. Ini general reading. Third party relationship itu artinya bisa orang ketiga, atau ada situasi lain di mana dia harus memilih antara kalian atau situasi yang sedang saat dia jalani. Oke, jadi di sini saya lihat ada dua sosok wanita ya, yang berbeda. Dan di sini ada King of Swords dan Page of Swords. Jadi di sini sebenarnya dia ini bisa jadi ya, kalau dia sudah memiliki sebuah hubungan sebelum sama kamu, atau mungkin di saat dia jalan sama kamu tapi dia masih juga memiliki hubungan dengan yang lain. Dia ini seperti sebenarnya tidak terlalu happy dengan hubungannya dia saat ini. Itu jika kamu orang ketiga ya. Di sini ada beberapa skenario ya, bisa jadi ada orang ketiga ya, bisa jadi di sini dia sedang memilih antara pekerjaan atau kamu ya. Kalau di sini seandainya dia hubungan yang kalian jalani saat ini adalah third party relationship, atau ada orang ketiga, atau kalian orang ketiganya, atau mungkin dia seandainya masih berstatus menikah tapi sudah pisah lama, hanya belum resmi bercerai, itu seandainya misalnya ya, bisa seperti itu. Jadi sebenarnya di sini yang membuat dia hilang sebentar atau tidak mau ada komunikasi dulu, itu saya lihat di sini dia masih belum mapan secara finansial ya. Karena setiap orang di sini memiliki standar kemapanan yang berbeda-beda. Ya, tergantung dari orang tersebut. Bukan berarti kalau dia lagi struggling finansialnya, atau atau dia merasa tidak bisa sharing finansial, atau tidak bisa sharing dia punya keuangan atau bertanggung jawab dengan kamu secara finansial, bukan berarti dia nggak ada uang, tapi menurut dia keuangannya dia saat ini belum mampu untuk itu, seperti itu ya. Dia di sini kemungkinan dia sebenarnya masih seorang Page of Swords, tapi dia berakting atau dia bersikap seolah-olah dia seorang King of Swords, karena dia sedang menghadapi kalian seorang Queen ya. Bisa jadi kalian di sini adalah Queen of Vessels atau Queen of Cups kalau di traditional tarot, atau Queen of Pentacles ya. Jadi di sini saya lihat dia sedang mendua atau menghadapi dua orang sekaligus, dimana saya lihat mungkin di sini ada Queen of Pentacles dan Three of Vessels. Three of Vessels ini kalau di traditional tarot adalah Three of Cups ya. Jadi dia bisa jadi dia tergantung finansialnya dengan orang ini ya, tapi sebenarnya yang dia inginkan adalah kamu, seorang Queen of Vessels, yaitu ya kamu yang penuh kasih sayang sama dia.
Kamu yang selalu sabar menghadapi dia, karena dia tahu bahwa kamu sangat mencintai dia. Ya. Tapi dia masih sulit untuk melepaskan orang yang sedang dia yang masih berhubungan sama dia saat ini. Karena mungkin saat ini dia disupport keuangannya dengan orang ini, dan itu membuat dia merasa bergantung ya. Merasa dia tidak bisa lepas dari friendship ini dengan orang ini ya. Maka dari itu dia sebenarnya tanpa orang ini bisa jadi dia sebenarnya finansialnya kurang kuat atau kurang mapan. Disitulah dia yang membuat sangat lelah ya, bahkan mungkin sangat hampir gila mungkin dia mikirinnya gimana caranya memberikan solusi terhadap masalah ini. Ya, karena di satu sisi kalau misalnya dia harus memilih kamu, dia masih belum bisa mensupport kamu secara finansial, atau dia mungkin sedang bermasalah finansialnya. Bisa jadi ini adalah sebuah pilihan ya. Di sini juga menandakan King of Swords ini dia selalu mikirin kamu banget. Dia berpikir strategi bagaimana caranya hubungan ini bisa sukses. Karena dia tahu dia belum siap untuk memberikan kamu sebuah komitmen. Ya, di sini ada Page of Swords. Karena di sini ada pilihan ya yang dia hadapi ya. Bisa saja orang ketiga, bisa saja sebuah pekerjaan di sini. Ambil yang resonate buat situasi kalian. Dan mungkin kalian sempat kayak berantem atau beradu argumen, ada perbedaan pendapat, di sini ada konflik ya. Sebelum kalian mungkin pisah, sebelum tidak adanya komunikasi, mungkin ada konflik di sini. Dan ada temperance ya di bawahnya Five of Staves. Five of Staves ini kalau dalam tradisional tarot itu adalah Five of Wands yang berarti konflik. Ya, jadi kalian bisa saja habis berantem, beradu argumen, ada perbedaan pendapat yang membuat konflik di antara kalian. Dan dia sebenarnya sangat ingin sekali healing dengan kalian, healing untuk hubungan ini ya. Ingin bahasanya memulihkan hubungan kalian. Dia sangat ingin sekali berdamai sebenarnya dengan kamu. Tapi di sini dia masih belum bisa berbuat apa-apa. Ya, karena di sini dia masih sangat memikirkan. Dia pusing mikirinnya gitu, bisa dikatakan seperti itu ya. Lelah dan seperti mau gila kalau disuruh milih kamu atau pilih orang lain atau kondisi yang lain itu. Ya. Karena dia sadar ada Four of Pentacles di sini, itu artinya di dalam sebuah hubungan material itu sangat penting buat dia ya. Buat dia material atau finansial itu adalah sebuah pendukung hubungan yang sangat penting. Jadi kalau misalnya dia merasa belum mampu untuk berbagi dengan kalian, maka dia bisa dikatakan belum pantas untuk maju. Belum pantas untuk membawa kalian ke hubungan yang lebih serius. Berat banget energinya dia di sini ya. Karena dia di sini banyak pikiran banget. Ya, Ten of Swords, King of Swords, Page of Swords. Kepikiran banget dia sama kamu. Dia selalu memikirkan strategi untuk sukses sama kamu.
tapi belum ada pergerakan. Dia hanya masih berpikir ya, memikirkan bagaimana caranya saya sampai di sana itu ya. Dan di sini ada Wheel of Fortune. Dia sangat menunggu kesempatan itu ada. Dia berharap alam semesta memberikan kesempatan buat kalian bersatu. Ya. Dan di sini untuk saran kalian ada Trust Your Path ya, untuk oracle cards-nya. Jadi itu artinya kalian harus percaya pada kata hati kalian sendiri. Ya, jika mungkin kalian memilih saat ini untuk menjauh darinya dulu, atau memilih untuk berpisah dengannya dulu, kalian harus yakin dan percaya itu mungkin yang terbaik dulu saat ini. Untuk saat ini itu adalah yang terbaik dulu buat kalian. Ambil waktu untuk berpikir itu lebih baik daripada membawa hubungan tergesa-gesa untuk mengambil sebuah keputusan. Dipikir matang-matang itu akan jauh lebih baik. Ya. Jadi di sini trust your path itu artinya percayalah dengan yang kalian jalani saat ini, dengan keputusan yang kalian ambil saat ini, itu adalah yang terbaik untuk kalian. Sekalipun mungkin saat ini kalian harus berpisah dulu sama dia, kalian itu pun juga harus percaya mungkin ini yang terbaik dulu untuk kalian untuk saat ini ya. Mungkin bisa saja suatu saat nanti akan ada perubahan yang positif buat hubungan kalian ya, karena di sini ada Wheel of Fortune juga, yang artinya akan ada perubahan yang positif suatu saat nanti. Tapi untuk saat ini, kalian diminta oleh semesta untuk tetap percaya pada kondisi yang kalian hadapi saat ini, percaya bahwa kalian tidak akan mendapatkan kesulitan kalau kalian mendengarkan kata hati kalian sendiri. Ya. Kalian harus mungkin misalnya nih kalau ada hubungan ya yang melibatkan orang ketiga atau kalian sebagai orang ketiganya, pasti di dalam hati kalian akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang gak mengenakan gitu ya. Hubungan ini mau dibawa kemana? Apakah dia nanti akan serius sama saya? Apakah dia akan membuat keputusan untuk meninggalkan orang itu demi saya? Ya, seperti itu ya kata hati yang biasanya muncul jika ada sebuah hubungan yang tidak berjalan dengan baik. Gak mesti orang ketiga ya, gak mesti orang lain, bisa saja dengan kondisi pekerjaan yang harus dia pilih. Dia mau pilih pekerjaannya atau pilih kamu. Kalau dia pilih kamu, dia akan kehilangan pekerjaan. Kalau dia pilih pekerjaan atau situasi yang dia jalani saat ini, dia bisa juga kehilangan kamu. Seperti itu. Jadi di sini alam semesta meminta, yang harus kalian lakukan adalah percayalah kondisi yang kalian jalani saat ini adalah yang terbaik untuk kalian. Ya, itu bisa membawa sebuah perubahan yang baik buat kalian jika kalian tidak mengabaikan kata hati kalian. Dan di sini juga ada trust the niggle ya. What is the niggling feeling trying to tell you? Jadi di sini niggle itu artinya gerutu ya. Jadi mungkin kalau misalnya di situasi seperti ini, pasti selalu ada gerutu. Kalian pasti selalu ada menggerutu dalam hati kalian. Ya, jadi itu alam semesta minta kalian untuk tidak mengabaikan gerutu-gerutu yang ada di dalam hati kalian. Bisa jadi itu adalah pertanda buat kalian mengambil keputusan yang benar. Karena kalau misalnya hubungan yang sehat, hubungan yang baik, biasanya tidak akan membawa kalian
kepada penggerutuan seperti itu. Seperti misalnya kalian bertanya-tanya, apakah dia mencintai saya, apakah dia akan memilih saya, ya. Jadi kalian diminta untuk mendengarkan lagi, sekali lagi kata hati kalian di sini. Kalau ada keluhan-keluhan kecil pun dalam hati kalian, dengarkanlah, jangan diabaikan. Itu barangkali pertanda buat kalian untuk mengambil keputusan yang terbaik, ya. Keputusan itu bisa apa aja, ya. Bisa mungkin kalian tidak meneruskan dulu seandainya ada hubungan third party relationship. Jadi misalnya kalau yang namanya third party, kalian terlibat di dalam hubungan sebagai orang ketiga, tentu saja yang benar itu adalah kalian harus keluar dulu dari hubungan ini, ya. Kita tidak akan tahu apa yang terjadi ke depannya. Kalau jodoh tidak akan kemana, bisa saja kalian berjodoh nanti ke depannya ketemu lagi sama dia, bisa saja tidak. Tapi kalau saat ini kondisinya masih belum memungkinkan kalian untuk bersatu, jangan dipaksa seperti itu, ya. Kalau memang yang terbaik adalah pisah dulu sama dia, percayalah itu yang terbaik, ya, untuk saat ini. Untuk bisa saja dengan perpisahan ini memberikan kalian waktu untuk berpikir, ya, dan untuk mengetahui seberapa dalam sebenarnya cinta kalian. Jadi di sini ada 2 kartu saran ini sangat sinkron, ya. Trust your path, percayalah dengan yang kalian jalani saat ini adalah yang terbaik. Trust the niggle, jadi perhatikan gerutu-gerutu yang ada dalam hati kecil kalian. Jangan diabaikan, karena kalau kalian abaikan dan kalian tetap jalani misalnya hubungan yang tidak sehat seperti ini, kedepannya akan lebih menyakitkan lagi, akan ada hal-hal yang lebih tidak enak lagi. Jadi semasih ada gerutu-gerutu kecil, itu lebih baik kalian pertimbangkan, lebih baik kalian ambil keputusan yang terbaik sebelum ada nanti kalian gerutu-gerutu yang lebih besar lagi, karena itu akan lebih sulit dan jauh lebih menyakitkan buat kalian, ya. Dan di sini saya akan coba untuk mengklarifikasi dengan kartu oracle dari Romance Angel, ya. Saya akan tarik 1 kartu dari sini. Ini lebih dari 1, saya kembalikan lagi, ya. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Okay. Jadi di sini kalau menurut saya, ya, kalian di sini harus lebih membuka hati. Dan buka mata kalian, ya, buka mata hati kalian, itu lebih ke sana, ya, maksudnya. Agar kalian bisa menerima energi cinta yang terbaik dalam hidup kalian, ya. Jadi itu artinya, ya. Di sini kalian tetap harus menjalankan self love, ya. Self love di sini tidak selalu memikirkan diri sendiri atau yang berarti egois. Self love di sini adalah bagaimana kalian menerima situasi yang saat ini ada di sekitar kalian dan tetaplah jujur dengan hati kalian sendiri.
jujur dari dalam hati, dan itu kalian keluarkan dalam perkataan dan juga perbuatan. Dari sanalah kalian akan aman dalam masalah cinta. Seperti itu ya. Jadi sekian dulu untuk readingan pile 2. Kalau kalian suka dengan readingan ini, kalian bisa klik like, subscribe, dan juga klik tanda yang bergambar lonceng. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Hai, untuk kamu yang memilih pile 3, yaitu Lavender Candle. Ini adalah readingan kamu ya. Jadi di sini temanya adalah kalian yang saat ini sedang tidak ada komunikasi atau yang sedang berpisah. Ini bisa dengan siapa saja ya, bisa dengan teman, atau mungkin mantan gebetan, mantan pacar, atau mantan suami, ya siapapun itu yang ada di pikiran kalian saat ini ya. Dan kali ini oracle cardnya saya akan memakai dari Work Your Light. Oracle cards itu buatan dari Rebecca Campbell. Jadi ini bagus banget oracle cardnya ya, isinya. Oke, kita mulai sekarang ya. Knight of Staves, Three of Swords, King of Vessels, Page of Staves, Knight of Swords, King of Staves, Five of Vessels, Four of Swords, Death, Page of Pentacles. Dan di sini ada satu kartu lebih ya, karena saat saya shuffle tadi ada tambahan kartu yang jatuh, jadi saya ambil aja, yaitu Justice ya di sini. Untuk oracle cards-nya, di sini ada Soul Family, Call in your tribe, you don't have to do it alone. Mirror, who or what is triggering you? Oke, saya taruh di sini ya. Oke, pile 3. Untuk kalian yang memilih Lavender Candle, apa yang ingin dia sampaikan sama kamu saat ini yang sedang tidak ada komunikasi sama sekali? Jadi di sini saya banyak melihat sebuah perubahan ya. Ada perubahan dan juga ada pertumbuhan ya, dimana yaitu pendewasaan di sini. Saya lihat dulu di sini energinya dia tidak terlalu ingin berkomitmen ya. Yang dia pikirkan hanyalah fun, mungkin party, cuma pengen sesuatu yang gak terlalu dalam. Walaupun dia di luarannya kelihatan seperti seorang King of Staves. King of Staves itu dalam traditional tarot adalah King of Wands. Kalau King of Wands itu adalah orangnya sudah stabil ya, dan juga secara intelektual dan juga secara action dia sangat dewasa dan sangat komit. Sedangkan di sini
Knight of Staves, dimana di traditional tarot itu adalah Knight of Wands. Energinya itu penuh semangat. Dia bisa saja sangat tertarik sama kamu, tapi gak ingin komitmen, ya. Jadi di sini dia pengen menyampaikan kalau dia sangat menyesal kalau seandainya dulu dia seperti gak serius sama kamu, sebentar datang, sebentar lagi ngilang, sebentar lagi ngabarin kamu dan dekat sama kamu, sebentar lagi dia ngilang lagi, seperti itu ya. Walaupun di sana dia menunjukkan sikap seperti dia benar-benar tertarik sama kamu dan dia benar-benar suka sama kamu atau punya feeling sama kamu, tapi yang sebenarnya dia belum siap untuk berkomitmen, ya. Jadi dia mengatakan bahwa dia pengen bilang sama kamu kalau dia menyesal banget, ya. Di sini ada Three of Swords dan juga Five of Vessels. Jadi di sini dia juga merasakan sakit hati, ya, atas perpisahan ini, ya, atas kondisi saat ini di mana kalian tidak ada komunikasi. Dia benar-benar merasakan sedih dan sakit, ya. Dan juga di sini ada Five of Vessels. Kalau di traditional tarot itu adalah Five of Cups. Dia sangat menyesal sekali. Dia sangat menyesal kok dulu dia bisa ya kayak gitu sama kamu. Kenapa dia dulu memperlakukan kamu seperti itu ya. Dia ada perasaan yang sangat menyesal, penyesalan yang mendalam, ya. Dan itu disebabkan oleh dirinya dia sendiri. Dari Three of Swords di sini ada Four of Swords, ya. Jadi ada perubahan di sini. Dari penyesalannya dia dan sakit hatinya dia, sekarang dia mengambil waktu untuk sendiri, ya, memikirkan semua ini, merenungkan apa yang telah dia perbuat sama kamu. Dan di dalam perenungannya ini, ya, Four of Swords ini, ya, artinya merenung, ya. Di dalam perenungannya ini dia baru menyadari bahwa sebenarnya dia sangat mencintai kamu. Di sini ada King of Vessels. Kalau di traditional tarot itu adalah King of Cups. Jadi di sini dia baru menyadari, ya, bahwa ternyata dari perpisahan ini, ya, dari waktu kesendiriannya dia menyadari dia sangat mencintai kamu. Dia menyadari bahwa ternyata perasaannya dia itu sangat besar sama kamu. Dia gak pernah menyangka kalau perasaannya dia akan sedalam ini sama kamu, ya. Dan di sini ada Page of Staves dan juga Death, ya. Jadi dulu dia itu penuh dengan tidak bisa berkomitmen, ya, penuh dengan ketidakseriusan sama kamu. Dia cuma ngontek kamu tapi kok nggak ada kemajuan gitu, ya. Di sana dia ada penyesalan, ya. Dia yang dulu itu tidak berkomitmen, tidak mau berkomitmen, atau selalu aja seperti main-main gitu, ya. Dan bagusnya di sini ada Death, ya. Death itu kalian nggak perlu khawatir, artinya itu tidak selalu jelek, ya. Walaupun Death itu juga bisa berarti akhir dari sebuah hubungan. Mungkin memang kalian sudah putus dengan dia atau sudah mengakhiri hubungan ini, atau bisa saja kamu ninggalin dia atau menjauh juga dari dia karena dia sampai saat ini nggak juga memberikan kamu kejelasan dalam sebuah hubungan dan nggak pernah membawa kamu ke suatu hal yang lebih serius atau membicarakan tentang hubungan kalian untuk lebih serius lagi. Di situ dia bertransformasi, ya. Jadi ada transformasi dalam dirinya dia gitu, bahwa dia harus berubah, ya. Kamu membawa begitu banyak perubahan dalam dirinya,
ya. Dia banyak sekali ke-trigger dari kamu, ya, bahwa dia nggak bisa selamanya terus-terusan eee, berada di energi yang seperti kurang dewasa ya, immature kalau bisa dibilang di sini. Dia harus berubah, dia harus lebih dewasa lagi ya, untuk menghadapi kamu, atau kalau mau datang ke kamu lagi, dia tuh harus menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Dia seharusnya berubah, tidak seperti dulu lagi ya. Jadi di sini uh, dia setelah ketemu kamu, banyak banget hal-hal yang men-trigger dia ya, memancing bahwa aku harus berubah, aku nggak bisa seperti ini terus, aku nggak bisa main-main seperti ini terus, mau sampai kapan aku seperti ini ya. Jadi sudah saatnya dia berpikir kalau memang suatu saat nanti sudah pasti dia harus memikirkan suatu hal yang lebih serius ya, memikirkan sebuah keluarga yang ingin dia bina. Dia nggak mungkin terus-terusan ada di energi yang selalu ingin main-main, dekat sama cewek ini, lalu besoknya dekat sama cewek itu. Jadi sejak ketemu kamu, dia itu mengalami perubahan, bahwa dia nggak bisa kayak gini terus. Dia harus berubah supaya hidupnya dia jauh lebih baik, masa depannya dia jauh lebih cerah ya. Dari kejadian ini banyak penyesalan ya yang membuat dia berubah, sakit hati yang membawa dia merenung, menyadari bahwa dia juga memiliki perasaan yang begitu dalam sama kamu, dan itu membuat dia ingin merubah. Kamu sudah membawa dia kepada perubahan yang lebih baik ya. Dan di sini ada Knight of Swords. Dia ingin sekali datang ke kamu, ingin banget menghubungi kamu lagi, datang ke kamu lagi, ingin bicara sama kamu lagi. Kalau dia pengen sekali memulai suatu hal yang baru lagi sama kamu, karena di sini ada Page of Pentacles ya. Jadi ya, di sini banyak sekali perubahan, transformasi, dan dia ingin sekali berkomunikasi lagi sama kamu. Pengen sekali dia memulai lagi sesuatu yang baru sama kamu. Mungkin dalam waktu dekat ini, bagi kalian yang tidak ada komunikasi, dia akan kontak kamu ya, kalau pada saat yang tepat menurut dia. Tapi bisa jadi dalam waktu dekat ini dia akan menghubungi kamu, kontak kamu, membicarakan semua ini, meminta maaf, dan juga ingin memulai lagi sama kamu yang baru. Di sini ada Justice juga ya, bagus banget. Jadi dia ingin melakukan sesuatu hal yang benar sama kamu, bertindak yang benar sama kamu ya. Jadi yang ingin dia sampaikan sama kamu, dia minta maaf, dia menyesal atas apa yang telah dia lakukan selama ini sama kamu. Dia sadar kalau selama ini dia kurang dewasa sama kamu ya. Dan dari kesendiriannya dia atau perpisahannya dengan kamu, itu membawa transformasi ke dalam hidupnya ya. Itu membawa suatu perubahan yang baik dalam hidupnya. Dia tersadar bahwa dia harus berubah, dan gak lama lagi dia mungkin akan menghubungi kamu. Dia ingin sekali mengatakan kalau dia ingin memulai sesuatu lagi yang baru dengan kamu. Kali ini dia ingin membuat sesuatu yang baru, yang berbeda sama kamu, yaitu membuat suatu hal yang benar ya. Mungkin dia akan mengajak kamu ke hubungan yang lebih serius. Oke, dan di sini ada Soul Family. Call in your tribe. You don't have to do it alone. Jadi dia sangat merasa bahwa kamu itu adalah soul family-nya, bahwa kamu adalah satu jiwa sama dia. Dia merasa
kamu adalah sama dengan dia. Ya, di sini dia sangat merasa sekali kalau kamu adalah satu-satunya yang ingin dia bawa ke dalam hidupnya. Dan di sini juga ada mirror ya. Who or what is triggering you. Jadi cocok banget ya di sini. Kamu adalah cerminnya dia. Jadi kamu telah membawa banyak hal yang men-trigger dia. Ya, untuk membuat dia tersadar bahwa apa yang dia lakukan selama ini bisa saja salah atau telah menyakitkan kamu. Jadi kamu memancing dia, men-trigger dia banyak hal yang untuk dia sadari dan membawa dia kepada perubahan yang lebih baik, membawa dia lebih dewasa lagi saat ini. Ya, itu bagus banget. Dan di sini saya akan mengklarifikasi lagi dari kartu Oracle Romance Angel ya. Saya akan tarik satu kartu dari sini. Ini banyak ya, jadi nggak saya ambil, saya kocok ulang lagi. Oke, wow, kalian dapat jump card, yaitu biasanya kartunya sangat bagus banget kalau sampai lompat. Oke, kalian di sini mendapatkan worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. Bagus banget ya. Jadi dia di sini menunggu waktu yang tepat untuk menghubungi kamu kembali. Ya, dia menunggu situasinya lebih reda dulu, atau dia menunggu situasi yang baik untuk menghubungi kamu kembali. Wow, bagus banget ya. Oke, jadi di sini yang dia ingin sampaikan, dia menyesal atas perbuatannya dia yang dulu. Dan di perpisahan ini dia merasakan sakit hati sebenarnya. Berpisah dengan kamu itu membuat dia sedih banget ya. Dan di sana dia menyadari bahwa ternyata dia itu cinta banget sama kamu. Dia menyadari bahwa perasaannya dia ternyata sangat dalam sama kamu. Dan itu membawa dia ke sebuah perubahan yang begitu besar dalam hidupnya. Perubahan yang lebih baik untuk hidupnya dan mendewasakan dia. Bahwa dia harus berubah menjadi orang yang lebih baik, lebih dewasa. Dan sebentar lagi dia akan menghubungi kamu. Hanya saja dia masih menunggu waktu yang tepat untuk menghubungi kamu. Di saat dia menghubungi kamu, dia akan meminta maaf. Dan dia akan membicarakan bahwa dia ingin memulai lagi dengan kamu sesuatu yang baru kali ini, sesuatu yang lebih baik. Karena dia akan melakukan hal yang benar dengan kamu ya. Oke, sekian dulu pile 3 untuk readingan kamu. Kalau kamu suka dengan readingan ini, kamu bisa klik like, subscribe, dan juga klik tombol yang ada bertanda bell. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya.